sudah menciptakan keadaan, kemudian menciptakan kita, menciptakan keadaan-keadaannya, tetapi semua itu kitalah yang mengundang kejadian-kejadian atau bala bencana tadi. Apakah pemikiran ini merupakan satu pemikiran yang benar atau ada pemikiran yang sebenarnya menurut ahli sirah seperti apa, Ustaz? Baik, terima kasih, Dokter ya. Ada 3 ayat yang berbicara tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan kita pada alam ini. Ayat pertama tadi yang disampaikan adalah kategorinya semuanya takdir Allah. Jadi kejadian apapun, kejadian nikmat, kejadian musibah itu pasti takdir Allah. Wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tadi ayatnya surat At-Taubah juga ada, surat Al-Hadid juga ada. Yang kedua, karena Al-Quran ini lengkap, tentang apa yang terjadi pada kehidupan ini, itu adalah karena ulah atau perilaku manusia. Yang sangat masyhur ayatnya, telah terjadi kerusakan di muka bumi ini karena perbuatan tangan manusia. Ya, kecelakaan, takdir Allah. Tapi bisa jadi ada kontribusi manusia. Orangnya tidak taat aturan. Maka terjadilah kecelakaan. Ya, penumpangnya sekian kok melebihi. Berarti siapa yang salah? Karena ada perbuatan manusia. Banjir, ada perbuatan manusia juga. Ya. Kita katakan yang kedua memang perspektifnya. Semua yang terjadi itu bisa ada perbuatan atau kontribusi dari perbuatan manusia. Nah, yang ketiga itu adalah bahwa semua kejadian baik atau buruk itu ujian dari Allah. Al-Baqarah 153, 54, 55, 56. Iya, karena Allah menguji dengan kebaikan dan dengan keburukan. Allah uji dengan nikmat, Allah uji dengan sakit. Allah uji dengan musibah, Allah uji dengan karunia-karunianya. Kan ujian itu bisa kebaikan-kebaikan. Maka yang terjadi pada dunia ini betul takdir Allah itu yang utama. Tapi bisa jadi ada perbuatan manusia dan itu ujian. Kalau orang beriman kan ujian jadinya dapat nikmat, dia bersyukur, baik. Dapat musibah, ia bersabar, baik. Karena ia yakin itu juga ujian dari Allah. Jadi pandangan tadi tidak salah. Namun tadi karena perspektifnya tentang takdir, kalau ada ayat-ayat tentang musibah ada 3 kategori. Ayat musibah itu ada yang takdir pasti itu. Yang kedua ada perbuatan manusia, iya. Ya, Nabi Adam diturunkan ke bumi kan karena perbuatan Adam. Iya kan? Ya, tapi itu sudah takdir Allah, Allah sudah tetapkan. Kan kita tidak tahu ujung ceritanya. Kita tahu karena baca Quran gitu ya. Tapi sungguhnya Allah sudah tetapkan. Adam kamu akan turun ke bumi. Caranya Adam berbuat. Kemudian yang ketiga tadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, kalau misalnya ada sesuatu itu kita jelas-jelas karena orang lain berbuat jahat kepada kita, sehingga membuat kita mendapatlah kita sebuah kesulitan akibat perbuatan orang itu. Nah, ini hubungannya dengan takdir itu bagaimana, Ustaz? Apakah kita bisa mengatakan saya ini begini gara-gara kamu gitu? Misalkan begitu, Ustaz. Padahal ada takdir, itu gimana, Ustaz? Ya, tadi kan 3 ya Dr. Asep ya. Artinya begini, terjadi pada diri kita itu ya pasti takdir Allah. Bisa jadi ada orang lain yang telah melakukan sesuatu dan itu menjadikan kita terjadi sesuatu. Ya kita sudah hati-hati di jalan, ternyata ada orang yang main selonong. Akhirnya kita yang celaka, bukan dia. Nanti fa innallah yab'atsu ala niyatin, sesuai dengan hadis Rasul, semua akan dilihat dari niatnya. Semuanya akan dibuka CCTV-nya di hadapan Allah. Tidak perlu khawatir. Kalau kejadian buruk pada kita karena fulan, Allah akan buka. Nih karena fulan. Fulan silakan bertanggung jawab. Maka pahala dia diberikan kepada kita, dosa kita diberikan pada dia. Seperti tadi hadis yang disebutkan kompensasinya. Maka seluruhnya yang paling aman tuh kita berbuat baik, kita beramal soleh dan tidak melakukan perbuatan buruk pada orang lain. Kalaupun yang terjadi pada kita kecelakaan tetap berpahala. Indrok ya, orang naik mobil, dia sudah doa, hati-hati, celaka juga. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi dia berpahala. Tapi ada orang tidak doa, sembrono, tidak ikut aturan, celaka. Berdosa. Selamat, berdosa juga. Kan yang Allah nilai bukan ujungnya, tapi prosesnya. Ini dia hati-hati, baca doa, ya minta doa sama orang, celaka juga berpahala. Selamat berpahala.
ada orang nggak hati-hati, nggak baca doa, sembrono, selamat berdosa, celaka berdosa. Nah, yang kita harapkan kan seperti itu. Bahwa yang kita lakukan tidak membuat orang lain celaka, insya Allah.